Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gua mau membahas BSSR karena laporan keuangan kuartal 1 2024 itu sudah rilis dan tidak ada yang aneh-aneh ya. Tidak ada yang aneh-aneh di mana EPS-nya adalah 0,0161 US dollar. Artinya kalau kita konversikan ke dalam rupiah, EPS di kuartal satunya itu ada di angka 255 guys. Dengan kursnya saat kuartal satu laporan rilis itu ada di angka 15.852. Nah, BSSR ini kan sebenarnya adalah perusahaan yang punya entitas anak namanya Antang Gunung Meratus. Dia memang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Sudah bekerja sama dengan pemerintah, dia mengelola 22.000 hektar. Kemudian nantinya 86% itu untuk Antang Gunung Meratusnya, kemudian sisanya untuk pemerintah. Seperti itu ya. Nah, itu berlanjut hingga tahun 2029. Kontraknya hingga tahun 2029, informasi terakhir. Dan kalau misalkan gue diberi kontrak dan waktu sampai tahun 2029, entah nanti diperpanjang atau tidak, ya gue akan memaksimalkan potensi yang ada dan gue akan garap gitu loh, yang 22.000 hektar itu gitu loh. Nah, alasan pertama kenapa BSSR menarik, karena memang di saat hampir semua perusahaan-perusahaan batu bara di kuartal 1 2024 secara year on year dibanding kuartal 1 2023 itu EPS-nya menurun. Dan EPS-nya menurunnya itu tajam-tajam. PTBA turun 30%, ITMG 60%, Adaro minusnya hanya 10%. Adaro ini termasuk perusahaan yang konsisten EPS-nya. Termasuk salah satu perusahaan, bahkan salah dua bersama BSSR. UNTR juga, dia yang berkaitan dengan batu bara, dia memiliki tambang dan EPS dibanding kuartal 1 2023 hanya turun 10%. MBAP 50%, Bayan 45%, ya, KKGI juga plus 30%, dia malah berbeda sendiri, tapi lu bisa lihat video gua yang sebelumnya. SMMT turunnya drastis bahkan hingga 80%. Nah, BSSR hanya di angka 5%. Itu alasan pertama. Alasan kedua, memang BSSR tadi kan sudah kita katakan bahwa diberikan kepada pemerintah, ini Antang Gunung Meratus itu sebanyak 86% untuk AGM-nya, ya sisanya untuk pemerintah. Nah, kepada AGM dia sudah diberikan tuh 86%. Ya bagaimana baiknya? Diekspor. Memang kebanyakan batu baranya BSSR itu diekspor kemana? Ke Cina, India, Korsel, negara lain. Dan Indonesia itu di tahun 2022 bahkan 16% aja. Nah, jadi kalau lo misalkan mau mencari saham batu bara yang ekspor, kan gini guys, kalau misalkan saham batu bara dia ekspor, kebanyakan keluar, dia akan diuntungkan dengan kenaikan harga US dollar itu sendiri. US dollarnya naik, sudah US dollarnya naik, harga batu baranya ada potensi di kuartal 2 juga naik. Ya sudah, hasilnya cuan gitu loh. Nah, kalau lo mau mencari perusahaan seperti itu, salah satunya si BSSR ini. Karena dia memang banyak ekspornya. Itu alasan yang kedua. Kemudian memang sebenarnya BSSR ini memiliki cadangan batu bara si AGM-nya itu sekitar 990 juta ton. Dengan total volume penjualan ya 15 sampai 20 juta ton. Volume produksinya biasanya nggak berbeda jauh dengan volume penjualan. Entah lebih banyak, entah lebih sedikit, tergantung permintaan. Tapi dengan seperti ini ya, yang tadi kontraknya sampai 2029 itu ya, sekali lagi entah diperpanjang atau enggak nantinya, si BSSR ini ya masih menarik sampai 5 tahun ke depan, bahkan mungkin sampai 10 tahun ke depan. Itu loh guys. Karena cadangan batu baranya juga masih banyak. Itu alasan ketiga. Jadi sekarang kita lihat IPS-nya 255. Ini IPS 255. Dan BSSR jangan lupa terkadang dia membagikan dividennya itu setahun bisa, malah gue sempet kalau nggak salah sempat 4 tahun, 4 kali dalam setahun, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Pada intinya dia selalu membagikan dividen payout rasio di atas 50%. Nah, dengan melihat berbagai macam peristiwa tersebut ya, IPS di kuartal 2 ya harusnya tidak berbeda jauh. Harusnya ya guys ya, kita juga tidak tahu angka validnya berapa. Tapi ya bisa di atas 255. Katakanlah si BSSR hanya membagikan angka 255 ini guys. Ya katakanlah nih, kemudian dia untung, ditelan semua nih sama BSSR yang dibagikan kepada investor ini 255.
Returnnya dengan harga BSSR sekarang itu masih di angka 6%, masih di atas suku bunga. Coba gimana tidak menggoda? Masih menarik untuk BSSR. Karena di saat yang lain turun, BSSR masih bisa mencatatkan EPS 255. Hanya turun 5% dibanding kuartal 1 2023. Belum kalau misalkan kuartal 2 ini naik, di sini juga. Karena belum ada tren penurunan dari harga batu bara itu sendiri tuh, masih naik. Ya, turun memang kalau dibandingkan dengan Mei 2 di tanggal 2. Cuman kan trennya selama 1 bulan terakhir itu naik nih. Harga kol itu naik tuh 1 bulan terakhir 9%. Jadi jawabannya, kesimpulannya, ya sudah, salah satu perusahaan batu bara yang menarik untuk dikoleksi, ya BSSR. Cuman memang, itu kesimpulannya ya, cuman memang untuk saham seperti batu bara, apapun, selain BSSR pun iya. Untuk saham-saham batu bara, kita memang harus selalu mempersiapkan kondisi-kondisi terburuk. Kondisi-kondisi terburuk tuh seperti apa ya? Kayak misalkan kemarin ada MBAP. MBAP kalau nggak salah ya tiba-tiba minus di IPS kuartal 4-nya. Karena ada banyak faktor, guys. Perdagangan dan industri batu bara itu ada banyak faktor. Ada kenaikan angkutan, batu bara. Makanya ada saham-saham yang berkaitan dengan batu bara kayak saham-saham pengangkut batu bara, kapalnya itu bagus-bagus, guys. Ya karena memang ada faktor itu juga. Ada faktor cuaca. Tadi ada juga yang ngobrol di YouTube, guys. Gue sempat balas juga. Bang, kalau misalkan hujan ngaruh nggak? Sangat. Sangat berpengaruh ketika ada curah hujan yang tinggi. Karena batu bara memang ditempatkan di tempat terbuka. Belum kalau misalkan ada banyak campuran air di dalamnya karena batu bara kan buat dibakar. Lah kalau banyak airnya bagaimana? Kemudian belum kalau misalkan ada gangguan di akses angkutan batu baranya. Karena menambang batu bara di wilayah Kalimantan sana, aksesnya nggak sebagus di wilayah Jawa gitu loh. Belum belum sebagus ya, mudah-mudahan jadi bagus tapi belum sebagus di wilayah Jawa. Jadi ada banyak faktor industri batubara yang menyebabkan kenapa tiba-tiba kayak kemarin ITMG itu biaya biaya penambangannya ya meningkat gitu loh. Secara pendapatan turun ITMG. Secara pendapatan ya dalam kuartal 1 baik di 2023 dan 2024 kalau dibandingkan turun. Tapi biaya penambangannya meningkat. Jadi ada banyak faktor. Namun melihat peristiwa-peristiwa tersebut ya sudah BSSR dengan IPS 255 di kuartal 1 ini adalah saham yang termasuk saham batubara atau mungkin bisa dikatakan satu-satunya ya atau salah duanya yang kuat dan bagus untuk dikoleksi gitu loh. Potensi untuk dikoleksinya ini bakal bakal banyak mungkin ya di hari Senin itu yang akan rebutan gitu loh. Apakah sahamnya nanti akan naik atau turun ya nggak tahu, kembali lagi ke market. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.